Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, wa laqad ahlakna ma hawlakum minal qura wassarrafna al-ayati la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad ahlakna ma hawlakum, sungguh di sini memakai ada tiga huruf taukid. Wa di sini huruf taukid, huruf penguat. La di sini adalah juga huruf taukid penguat. Qad juga huruf penguat. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan di sini dengan firman Allah. Di sini walaqad ahlakna, sungguh ahlakna, aku telah menghancurkan ma haulakum minal qura, kota-kota di sekitar kalian wahai umat manusia. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bahwasanya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Qur'an ini cerita-cerita umat terdahulu yang mereka ini mungkar, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pelajaran bagi kita. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Al-Qur'anul Karim itu adalah sebagai pelajaran, sebagai petunjuk bagi kita sebagai umat yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan kejadian-kejadian di sekitar kita sekarang ini. Walaqad ahlakna, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghancurkan kota-kota di sekitar kalian. Wassarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sudah tampak jelas tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehancuran kota-kota di sekitar kita. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka umat manusia ini yarji'un, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas apa yang terjadi di sekitar kita ini adalah takdir dan atas kehendak Allah. Tidak ada yang kejadian yang ada di bumi ini tanpa kehendak Allah. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dengan kisah-kisah dari para umat nabi-nabi terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Ilyas, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, umatnya Nabi Ismail. Umat nabi-nabi terdahulu diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya seperti siapa? Nabi Lut alaihissalam. Contohnya misalkan Nabi Lut alaihissalam, apa kemungkaran yang terbesar yang tampak adalah suka antara laki-laki dengan laki-laki sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. No, homoseks dan lesbi. Bahasa teknik ini. Bahasa sekarang seperti itu. Jadi laki-laki kalau lihat laki-laki senang, perempuan lihat perempuan senang, bahkan istrinya orang, bahkan suaminya orang. Sehingga terjadi apa? Perselingkuhan di sini. Jadi perselingkuhannya bukan hanya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Perselingkuhannya seperti itu. Nah, ini ada nama di umat sekarang. Kata nama banyak sekali. Sampai untuk komunitasnya di dalam media sosial. Ada komunitas penyuka sesama jenis. Waliyahulillah. Ini salah satu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas setelah Allah murka kepada kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseks, suka sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, akhirnya timbul perzinahan, akhirnya timbul perselingkuhan. Akhirnya apa? Allah murka. Bahkan diceritakan di sini di dalam surat Hud ayat 80 sampai 83. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin manbud wa musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biwa'id. Tatkala kaumnya Nabi Lut ini yang terkenal dengan kaum Sodom. Kaum Sodom ini istilah setelahnya, setelah mereka dihancurkan sama Allah, baru terkenal dengan kaum Sodom karena tempatnya di negeri Sodom. Ya, jadi tatkala Allah sudah murka dengan mereka karena sudah diingatkan oleh Nabi Lut, janganlah kalian durhaka kepada Allah, taatlah kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, jauhilah segala larangan-larangan Allah. Sudah dikasih tahu sama Nabi Lut, bahkan mereka membangkang, menentang kepada perintah daripada Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Lantas falamma jaa amruna, lantas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang waktunya Allah ini menurunkan azab kepada kaum Lut tersebut, ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 'aliyaha safilaha, yang atas dijadikan yang bawah dijadikan atas. Maksudnya dijungkir balikan. Jadi diceritakan di dalam tafsir Al-Jalalain, di situ disebutkan bahwasanya tanah ini, bumi yang ada di bawahnya yang dipijak oleh mereka, dan waktu itu adalah waktu subuh, disebutkan diangkat oleh mereka, diangkat ke atas setinggi-tingginya. Begitu sudah tinggi, dilemparkan ke bawah lagi oleh mereka, dilemparkan ke bawah, sehingga apa? Yang asalnya di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Ja'alna 'aliyah, yang atas, safilah, menjadi bawah, dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup demikian, ketika diangkat oleh malaikat ini tanah, bumi ini, yang di atasnya ada kaumnya Nabi Lut ini yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perselingkuhan, dan kaum Sodom dengan suka sesama jenis, diangkat. Begitu diangkat dan dilemparkan ke bawah, ini malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melempar setiap orang yang ada di atas bumi yang lagi ada di atas ini, yang dilemparkan ini apa? Dilempar dengan apa? Hijaratan min sijilin manbud, dilempar dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang keras dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbakar. Tidak cukup demikian, sampai dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa musawwamatan 'inda rabbik, dikasih nama. Setiap batunya ini dikasih nama. Oh, ini untuk fulan bin fulan, fulan bin fulan. Setiap orang pasti kena sesuai dengan nama-nama yang ada tercantum di dalam batu tersebut. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ya. Maka siksaan tersebut, adab tersebut bagi orang yang zalim itu sangat dekat. Maksudnya betul-betul disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diangkat, begitu masih di atas langit, ya, proses mau dibanting oleh malaikat, dilempar lagi sama malaikat neraka dengan batu-batu dari neraka yang pasti dan kena kepada setiap orang yang dilempar, langsung dilempar. Akhirnya tertanam, tertimbun di dalam dasar tanah. Ini siksaan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Juga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sudah memerintahkan kepada kaumnya untuk supaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk putra beliau, termasuk keluarga beliau. Diperintahkan, diajak untuk beribadah kepada Allah, tapi menolak. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat safinah, perahu, ditertawai.
diojek, diolok-olok, dianggap orang gila. Perintahnya, ajakannya untuk ibadah kepada Allah dihinakan oleh siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan azab kepada mereka. Bahkan bukan main-main, azab mereka, azabnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam itu diawali dari hari Jumat. Hari Jumat diturunkan hujan yang deras oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan hujan yang deras oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bumi disuruh mengeluarkan airnya juga. Jadi dari atas langit Allah menurunkan hujan, dari bawah sumber-sumber disuruh keluar semua air oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, seluruh azab, seluruh kejadian yang ada di bumi ini atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kejadian alam, bukan hanya kejadian kalau banjir kejadian alam. Ya, memang Allah menyebabkan sebab-sebab, memunculkan sebab sebelum Allah menyiksa azab kaum yang dilaknat, yang durhaka kepada Allah. Allah menciptakan sebab-sebab. Kenapa kok longsor? Sebabnya kayak gini. Ada penerbangan liar, ada ini. Itu sebab yang Allah memang ciptakan. Yang memang Allah gerakkan hati manusia di sekitar situ untuk menebang pohon dengan liar, atau mungkin dari daerah lain, orang dari daerah lain menebang di situ. Itu Allah gerakkan. Untuk apa? Mengadab intinya. Paham? Apa buktinya? Di sini. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menghadap kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dengan hujan selama 150 hari, di dalam tafsirnya 150 hari kurang lebih berapa? 5 bulan lebih. Karena setiap bulan ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Ini hijriah, kita hitungan hijriah. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Kalau 30 hari semuanya berarti 150, berarti ada lebihnya beberapa hari. Jadi 5 bulan lebih beberapa hari. Itu hujan malam, hujan siang, hujan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sumber-sumber yang ada di bawah bumi ini supaya keluar airnya semua, sehingga seluruh bumi waktu itu adalah ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kedurhakaan manusia. Allah tidak zalim. Jangan sampai kita beranggapan kalau Allah mengadab kaum-kaum sebelumnya, berarti Allah zalim. Tidak. Di dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak pernah zalim. Allah tetap, Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Bahkan andai kata Allah pun menyiksa, mengadab manusia, ini adalah sesuatu yang adil. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang terbaik bagi manusia, karena sudah diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus kepada mereka di tengah-tengah mereka, dari kaum mereka, tapi tetap mereka tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas setelah tenggelam selama hujan selama 5 bulan 150 hari, 5 bulan lebih, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada langit. Ini pun ada di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Hud juga ayat 44. Wakila ya ardu bla'i, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman memerintahkan langit, memerintahkan bumi. Wakila ya ardu bla'i, wahai bumi telanlah air. Maksudnya air yang sudah menenggelamkan seluruh bumi ini. Dan tenggelamnya bumi pada zaman Nabi Nuh itu sudah dibenarkan oleh ahli sejarah. Diteliti ternyata bumi ini pernah dulu mengalami banjir besar. Itu diakui oleh ilmuwan. Jadi setelah tenggelam Allah memerintahkan bumi, wahai bumi ibla'i, sedot air yang sudah engkau keluarkan. Bumi disuruh nyedot air. Berarti nyuwun sewu, kalau ada banjir itu memang jadi harus introspeksi diri manusia. Allah memerintahkan bumi untuk menyedot air. Ya ardhullahi ma'aki, sedotlah air yang telah engkau keluarkan. Wa ya sama abli'i, wahai langit berhentilah mengeluarkan hujan. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wassawat ala judi, maka langsung seketika itu juga air langsung surut.
wa qudiyal amru, dan telah selesailah perintah Allah. Amr itu adalah perintah Allah. Perintah apa? Untuk menenggelamkan manusia yang durhaka. Jelas dalam Al-Quran. Wastawat 'alal judi, lantas perahunya Nabi Nuh alaihissalam mendarat di gunung Judi atau bukit Al-Judi, namanya bukit Judi. Nah, kejadian mendaratnya kapannya Nabi Nuh alaihissalam di atas bukit Judi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Makanya ketika tanggal 10 Muharram, ketika mendarat pas di atas gunung itu, Nabiullah Nuh alaihissalam beserta para umatnya yang selamat ini berpuasa. Hari itu puasa. Bahkan diriwayatkan di tafsir ini sampai binatang yang dibawa yang selamat itu juga puasa. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau ada sindiran dikit guyonan, kalau kita tanggal 10 Muharram gak puasa, kalah sama yang ikut dengan Nabi Nuh, kalah dengan binatang yang ikut dengan Nabi Nuh, maksudnya. Sebab mereka juga puasa pada saat itu karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ayo kita semangatkan nanti ketika bulan Muharram tanggal 10 kita puasa. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun tanggal 10 Muharram, dan para nabi-nabi terdahulu banyak yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Itu adalah hari yang sangat mulia. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum itu, menyiksa kaum karena sebab perbuatannya, bukan karena Allah ini zalim. Begitu juga kaum Nabi Hud alaihissalam. Kaum Nabi Hud sebelumnya, kaum Nabi Hud ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuatan, badan yang sehat, kuat, ya, kemudian dikasih kekayaan, setiap perniagaannya menghasilkan keuntungan yang banyak, menanam padi, menanam tanaman pasti subur. Setelah itu mereka merasa apa? Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai cinta yang berlebihan kepada dunia. Sampai diceritakan mereka saking cintanya kepada dunia, mereka ini apa? Memutar harta bendanya ini dengan aturan-aturan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah sekarang itu dengan sistem riba. Di antara contohnya, kalau mereka punya uang yang banyak, untuk menolong saudara mereka sendiri, tetangga mereka atau orang lain, ya, dari sesama umatnya Nabi Hud alaihissalam, itu mereka kasih utang, tapi kembaliannya harus lebih. Jadi kalau misalkan pinjam 100.000, kembaliannya 100 sekian. Pinjam 1 juta, kembaliannya 1 juta sekian. Pinjam 1 miliar, harus kembali 1 miliar sekian. Misalkan ada imbone, ada tambahannya, atau istilah sekarang diperhalus dengan bunga, dengan itu segala macam bahasanya. Yang penting pokoknya intinya pakai riba. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkat marah, murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selain itu juga mereka menipu dengan mengurangi timbangan, berbohong di dalam jual beli barang elek diarani tapi barang kalau bolongnya misalkan kain ada bolongnya, mereka ditutup-tutupi supaya tidak ada bolongnya. Jual buahnya ini busuk, ada yang busuk, ditutup-tutupi supaya gak kelihatan, dibilang ini bagus, ini buahnya kecut, dicampur dengan yang manis, dijual dengan harga yang mahal. Ada penipuan di sini. Nah, hal ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, mereka setiap menanam sesuatu tidak hidup, mati. Gersang, ladangnya gersang, tanahnya gersang, hujan tidak turun, sampai akhirnya apa? Mereka kelaparan. Begitu mereka sudah kelaparan, cari makan sudah susah, Allah mengadab lagi dengan apa? Dikirim angin dengan sangat dingin. Jadi ingat, tentara-tentaranya Allah ini banjir, longsor, termasuk juga nih angin yang dingin,
sungguh dingin, yang ekstrim, itu juga harus introspeksi diri. Kalau kita selama ini akhir-akhir ini kan cuacanya ekstrim, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, nih tetap dalam kemungkaran, apakah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Di situ disebutkan dengan Allah Subhanahu sebutkan ada tafsir tarik yang terjemahan bisa dilihat di situ. Itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini harus kita perhatikan, introspeksi diri kita ini bagaimana. Nah, salah satu juga yang menyebabkan Allah murka adalah karena dikaitkan dengan situasi sekarang, dikaitkan dengan keadaan kita sekarang, apa? Dikaitkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Apabila umat Nabi Muhammad SAW tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mungkar dibiarkan, yang ma'ruf tidak didengar, atau aras-arasan mengajak orang untuk kebaikan. Apalagi yang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Ini diriwayatkan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar, beliau sedang ada di dalam di atas mimbar, berarti beliau dari sedang khutbah. Ma bala aqwamun yubdunani fi nasabi wa dawi rahimi, sungguh tidak akan senang, tidak akan bahagia. Berarti apa? Susah, pasti susah atas suatu kaum yang mana menyakiti hati Nabi Muhammad SAW fi nasabi, di dalam nasab beliau, maksudnya menyakiti putra putri cucu beliau, yaitu para habaib baik, syara'if, ya, sayyid, menyakiti, gak suka sama sayyid, walawi rahim, dan juga keluarga. Illa man ada nasabi wadawi rahimi faqad adani, sungguh orang yang menyakiti zuriyahku, anak cucuku, familiku, kerabatku, faqad adani, sungguh telah menyakiti hatiku, kata Nabi Muhammad SAW. Man adani faqad adallah ta'ala, siapa orang yang menyakiti hatinya kanjeng Nabi, maka telah menyakiti hatinya Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menyakiti hatinya zuriyah Nabi, habaib, sayyid, siapapun, tidak pilih, tidak pandang dari namanya, tidak pandang apakah alim atau tidak suka atau menyakiti hatinya zuriyah Nabi Muhammad SAW, berarti menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Lantas kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, ishtadda ghadaballah ala man adani fi hijrati. Ishtadda, sungguh memuncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala ala man adani fi hijrati, kepada orang yang menyakiti hatiku atas keluarga, menyakiti zuriyah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah betul-betul akan marah, akan memuncak kemarahan Allah, kemurkaan Allah kepada siapa? Kepada orang yang menyakiti hatinya zuriyah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia juga? Hanya gara-gara beda pandangan di penjara. Hanya gara-gara beda pandangan sedikit sudah dikucilkan. Ini sangat menyakiti hati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin di negara ini terjadi bencana seperti ini karena menyakiti zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak taubat, pasti terus bencana ini akan terus
ngalir di negeri kita. Wal'iyadzubillah. Makanya harus ada yang mengingatkan siapa? Orang-orang yang di atas ini agar supaya apa? Jangan sampai menyakiti hati dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini peringatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan sunna bainar rukni wal maqam." Andai kata ada orang yang beribadah di depan Ka'bah, bainar rukn wal maqam, di depan Ka'bah, yang mana tempat itu adalah tempat yang paling mustajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beribadah, bermunajat kepada Allah pasti dijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beribadah di situ, wasalla wasol, bahkan dia sholat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, wasol, dan juga berpuasa, semua perintah Allah dilaksanakan oleh orang tersebut. Summa mati, kemudian orang tersebut mati, misalkan meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mabghudun li ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dirinya di dalam hatinya ada mabghud, tidak suka, ya, walaupun sedikit, tidak suka sama dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, katanya Nabi Muhammad, pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan melalui lisan suci Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah dinas di dalam Al-Quranul Karim, wala la yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha. Allah berfirman bahwasanya dawuhnya Nabi Muhammad, la yantiq, tidak pernah Nabi Muhammad SAW ini berucap sesuatu pun in wa illa wahyuha, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ucapan ini sebenarnya dari Allah, hanya Allah melalui lisan sucinya Nabi besar Muhammad SAW. Siapa orang yang ibadah, walaupun ibadahnya di depan Ka'bah, atau masuk pun di dalam Ka'bah misalkan ibadahnya, tapi ada rasa benci kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, masuk neraka. Nggak peduli siapa orangnya, nggak peduli siapa orangnya, entah orang awam, entah orang alim, entah itu orang punya pemimpin suatu negara, presidenkah, menterikah, atau siapapun, tidak mau peduli Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyakiti hati kanjeng Nabi Muhammad SAW, menyakiti dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, pasti dakhalan, pasti akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Bahkan di dalam kitab tafsir Al-Qutubi disebutkan bahwasanya hurrimatil jannah ala man zalama ahla baiti wa adani fi ajrati. Sungguh-sungguh diharamkan surga Allah diharamkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyakiti ahli baiti. Siapa? Keturunanku, keluargaku, katanya Nabi Muhammad SAW. Jadi surga ini diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang menyakiti hati dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Wa adani fi israti, dan juga menyakiti seluruh daripada keluarga. Wal'iyadu billah. Semoga pulau Kalijenengan ini bisa mengamalkan ini, bisa mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diakhiri, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, siapa sih yang disebut dengan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di dalam tafsir yang dimaksudkan dzurriyyah termasuk dari azwajin Nabi Muhammad SAW, termasuk adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Itu adalah dzurriyyah, adalah ahli bait Nabi Muhammad SAW, adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Ibrahim bin Ismail radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ahli bait Nabi Muhammad SAW, di dalam nasab itu adalah keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, keturunan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, keturunan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu, keturunan Sayyidina Aqil ibn Abu Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian keturunan Sayyidina Haris bin Abdul Muttalib. Ini adalah termasuk dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang masyhur ke kita, yang ada di kita, di negara kita, adalah keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari keturunan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Abu Husain, yaitu para habaib, para sayyid
umumnya disebut habaib, disebut sayyid. Termasuk juga wali songo. Ya, wali songo ini semuanya adalah keturunan dari Sayyidina Lahu Husain, yaitu dari habaib. Cuman waktu itu lebih terkenal dengan sebutan Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana itu adalah pada saat itu Maulana ini adalah sebutan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang lebih dikenal dengan habaib atau habib. Semoga kita ini, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Yang belum cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, semoga dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. على هذه النية بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.